Bahkan sampai ada yang ngomong gini, kenapa usaha kayak gitu? Kamu tuh nggak akan sukses. Dan itu kena banget. Bukan buat ini baju jadi udah selesai, bukan. Tapi saya ada menjual cerita di situ. Mulai dari pengenalan motif batik yang saya jual, ada ceritanya, motifnya apa, jadi konsumen paham. Jadi khusus kan pelajaran busana perkenalkan, nama saya Novira Dewi. Usaha saat ini yang sedang jalankan, brand saya adalah Ergabin, yaitu fokus pada produksi pes dari batik, shibori, dan sulaman. Kalau dulu sebelumnya kerja di sekolah swasta, kemudian resign lalu coba buka jasa jahit. Kalau awal mulai jasa jahit itu karena keterbatasan saya untuk membeli pakaian gamis syar'i. Karena tahun 2010 kurang lebih itu agak susah, Mas. Karena saya harus order dari luar kota dan itu lumayan mahal. Jadi makanya tercetuslah gimana kalau nggak jahit sendiri aja gitu. Kalau modal awal memang saya dulu pertamanya suka jahit, suka nyulam sebenarnya, suka nyulam. Terus saya belajar jahit. Yang modal pertama kali memang sudah ada itu mesin jahit. Karena sudah dipersiapkan sama orang tua. Kata beliau dulu butuh nggak butuh beli aja mesin jahit. Pasti nanti ada yang pakai anak-anak kayak gitu. Kalau pertama kali itu kakak ipar yang order buat baju pertama kali. Dan senang waktu itu karena bisa buat baju untuk mereka gitu kan. Kalau saya itu yang membedakan itu benar-benar keterampilan itu dari tangan semua, Mas. Apalagi sulaman kan. Karena untuk di zaman sekarang itu yang mulai mengangkat sulaman tuh agak ada tapi nggak banyak gitu. Karena beberapa produsen tuh lebih ke kain kan, kain batik gitu. Tapi untuk aksennya mereka masih terbatas gitu. Nah, makanya saya mulai mengangkat adanya sulaman. Jadi identitasnya lebih ke situ sih. Kalau mulai pemilihan bahan baku, yang pastinya saya cari bahan yang benar-benar dari pembatik, pembatik asli. Jadi bukan yang printing, benar-benar dari pembatik. Eh, Nanti baru diolah menjadi sebuah produk lewat dipotong, jahit, baru kita jual. Untuk saat ini lebih fokus kita jalin kerjasama dulu, Mas. Dengan pembatik, ada yang di Muara Jambi, di kota juga ada, sama yang di Tanjung Jabung Barat. Yang pertama, saya menjual produk itu bukan hanya soal saya membuat suatu produk saja, bukan buat ini baju jadi udah selesai, bukan, tapi saya ada menjual cerita di situ. Mulai dari pengenalan motif batik yang saya jual, ada ceritanya, motifnya apa, jadi konsumen paham. Kemudian menjaga kualitas dengan jahitan yang terbaik. Kalau dulu itu pernah, bukan ditipu, lebih tepatnya sudah pesan, saya sudah beli barang, sudah beli bahan baku, dan akhirnya tidak jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kesulitan sih mencari pangsa pasarnya ya, Mas. Itu masih itu aja sih. Pasti ada, sangat ada, Mas. Bahkan sampai kayaknya udahlah nggak usah deh, udah stop di sini gitu. Bahkan sampai ada yang ngomong gini, kenapa usaha kayak gitu? Kamu tuh nggak akan sukses. Dan itu kena banget. Yang pertama, satu, niat saya itu ingin orang kenal, ingin orang tuh tahu tentang budaya dan seni. Seni kita yang udah dari lama, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya pengen orang-orang sekitar saya itu bisa bermanfaat dari usaha yang saya bangun. Itu sih. Awalnya itu saya ingat banget 2000,
2021 yang mulai banyak banget orang pesan. Karena saat itu saya mulai ibaratnya ada portofolio lah. Saya ikut pelatihan yang benar-benar bermanfaat, yang bikin saya itu dikenal banyak orang. Nah, saat momen itulah yang paling pecah telurnya gitu. Orang banyak pesan dari situ karena percaya tadi tuh. Jadi sebenarnya awal mula buka jasa jahit itu 2013 mau ke 14 lah, di akhir 2013. Jadi saya mulai buat jasa jahit, namun agak sulit karena kan saya di pelosok. Terus tapi saya tidak putus asa saat itu, tetap berjuang sampai akhirnya di 2018 saya mulai kenal dengan komunitas. Akhirnya bergabung di salah satu komunitas. Kemudian sering mendapatkan pelatihan dari situ dan sampai akhirnya mendapatkan pelatihan terus sampai akhirnya di 2020 saya memutuskan untuk saya kayak buat produk sendiri deh. Saat itu masih hijab, masih hijab. Kemudian COVID menurun lagi nih. COVID menurun, saya mikir lagi apa sih yang bisa bikin gong gitu kan. Dan saat COVID itu kan semuanya dikerjakan di rumah. Dan untuk kesenian tuh paling diangkat waktu itu, budaya. Dan akhirnya itulah lahirlah Vesta itu. Untuk awal saya masih dikerjakan sendiri. Dan alhamdulillah karena banyak pesanan, saya mulai mempekerjakan pertama itu bibi saya, yang kebetulan dia seorang janda. Jadi saya mulai mempekerjakan beliau, kemudian alhamdulillah dibantu dengan adik saya yang sekarang itu masih fokus menjadi ibu rumah tangga kan. Jadi untuk kerja lepas bisalah saya manfaatkan gitu kan. Alhamdulillah juga suami mulai bantu untuk produksi, dibantu suami. Kalau sekarang alhamdulillah sudah sampai luar kota, sudah sampai ke Pulau Jawa. Dan sebenarnya pertama kali itu 2022 produk saya, produk vest batik itu dipesan sama orang Turki. Waktu itu sudah pernah ke sana sekali. Dan kalau sekarang sudah sampai luar kota lah, luar kota sudah ke Pulau Jawa. Yang dari Pak Guntur di Sparinda. Jadi besok ini. Kalau untuk pengembangan, saya untuk saat ini sedang membuat batik sendiri yang saya padukan dengan shibori. Kenapa dengan shibori? Karena di shibori itu kita bermain warna, kita tuh juga bermain dengan motif. Jadi kita tuh tidak pernah tahu ikatan kita tuh nanti jadi seperti apa. Nah, dan di situ tuh membuat kita tuh kayak takjub gitu. Karena dia mengeluarkan karyanya sendiri dari shibori tadi. Tapi tetap kita padukan dengan batik, tetap ada nilai wastranya gitu. Dan juga saya sedang membuka kursus menjahit. Kursus menjahit untuk saat ini di lingkungan sekitar dulu, tapi masih dalam lingkup keluarga. Yang mau menjahit, ayo silakan. Kalau yang sudah jalan sih 2024 sudah jalan, alhamdulillah 2 periode waktu itu. Tapi saya bekerja sama dengan rumah tenun di kota Jambi, membuka kursus menjahit di sana. Berarti saya tuh kayak ngebohongi diri gitu nah mas. Jadi saya enggak. Kalau untuk produk, alhamdulillah saya itu mitra saya banyak. Jadi saya bekerja sama dengan jasa payet, itu yang dikerjakan oleh saudara saya sendiri juga, saudara ipar. Dan juga saya memproduksi sulaman, vest-vest yang ada aksen sulamannya. Terus saya juga memanfaatkan kain perca. Karena kita di Indonesia ini sisa kain perca itu sampah nomor 2 terbanyak. Jadi saya mencoba kita daur ulang lagi dari kain perca itu agar bisa menjadi sebuah karya seni gitu.